Jakarta Sore bersama Abdel Ahrian dan Marsi Sahulata. Jakarta Sore disponsori oleh Jam Sostek. Nah, listener, 5 menit sudah kita melewati pukul 5 di sore hari ini, dan itu berarti kita akan segera masuk ke Obsor Obrolan Sore Jakarta Sore. Nah, listener, bagi sebagian orang belum ada yang tahu tentang perubahan misi Multiply yang tadinya sebagai wadah ngebloknya sebagian masyarakat Indonesia, kini berubah fungsi sebagai pasar e-commerce, di mana pembeli dan penjual akan bertemu lewat Multiply ini. Beberapa hari yang lalu ramai dibicarakan bahwa CEO dari Multiply telah mengumumkan pergantian fungsi ini. Nah, bagaimana, seperti apa, dan apa sih sebenarnya kronologis peralihan fungsi Multiply menjadi pasar e-commerce ini? Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mas Agung dari pihak Multiply. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini dan pastikan Anda tetap di 103,4 DFM Jakarta. Dan listener, di obrolan sore Jakarta Sore, di kesempatan sore hari ini kami mengundang SMS partisipasi Anda untuk ikut berpartisipasi di obrolan kita tentang pengusiran blogger Multiply di 081510341034, atau Anda juga bisa ikut langsung berinteraksi bersama kami melalui telepon di 791904113. Nah, listener, di studio sudah hadir Mas Agung. Mas Agung ini adalah salah satu blogernya Multiply. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Kita akan langsung ngobrol tentang pengusiran blogger Multiply nih, Mas, ya. Tapi sebelumnya mungkin Mas Agung bisa menjelaskan sedikit tentang Multiply itu sebenarnya apa sih? Oke, saya ceritain dulu ya sebelum sampai kenapa kami diusir gitu ya. Multiply itu sebenarnya adalah gabungan hibrid dia antara layanan blogger, ngeblog sama social networking. Jadi kalau mungkin sekarang bandingannya antara Blogspot yang kawin sama Facebook gitu. Oke. Nah, dia ada tahun 2004 awalnya. Waktu itu yang lagi hits adalah Friendster. Jadi dia itu merupakan alternatif yang cukup mengherankan gitu dibandingkan dengan fasilitas Friendster. Waktu itu yang serba terbatas, cuman bisa, kalau Friendster zaman dulu itu kurang lebih kayak sekarang kayak wall-wallannya Facebook gitu ya. Nah, kalau Multiply itu kita bisa nulis lebih panjang dan bisa upload foto. Waktu itu upload foto dan udah gitu bisa di jenis tulisannya itu udah langsung di coupling sama dia. Artinya ada blog yang sifatnya umum, dari setiap akun ya dia akan dapat jatah kamar itu ada 5 blog yang sifatnya umum, terus review untuk film atau buku atau restoran yang bisa kita datengin gitu ya. Terus ada yang namanya resep buat ibu-ibu yang mau berbagi resep makanan. Terus udah gitu ada juga yang namanya kalender, yang mau janjian segala macam bisa kali dimasukin ke situ. Terus yang kelima ada tempat untuk naruh foto. Jadi all in one banget si Multiply itu waktu baru muncul tahun 2004. Dan kemudian secara kebetulan entah gimana usernya itu terkonsentrasi. Yang banyak itu di awal-awal kemunculan itu di Asia, Indonesia, Filipina, Malaysia, Brazil. Terus sama sebagian itu dari Australia. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu gitu ya, karena dia kan adanya di internet gitu. Kenapa kok usernya bisa ngumpul di area-area tertentu aja gitu. Nah, terus emang awal-awalnya waktu itu masih susah nyari orang Indonesia yang bisa kita ajak temenan di Multiply. Saya waktu itu punya temen orang Brazil, dia ngomong Brazil, saya ngomong Indonesia, nggak nyambung sebenarnya. Tapi daripada nggak punya kontak, jadi saya add aja kan. Nah terus tapi lama-kelamaan mulai bermunculan orang Indonesianya nih. Terus akhirnya kita membentuk komunitas yang basicnya hanya sama gara-gara sama-sama main di Multiply. Tadinya kan karena di social networking, setiap kali kita membuat tulisan di akun kita, maka orang lain bisa baca. Orang yang jadi kontak kita. Nanti dia mampir ngasih komentar gitu kan. Atau enggak kita balik kunjungan ke tempat dia. Lama-lama sering kasih komentar. Terus muncul ide kita kopi darat yuk gitu. Muncul ide untuk kopi darat. Akhirnya tadinya muncul cuman ngumpul foto-foto makan-makan. Ngumpul foto-foto makan tambah-tambah karaoke gitu ya. Lama-lama muncul kita begini terus nggak ada gunanya nih, kita coba bikin sesuatu kegiatan yang ada gunanya deh, apa kayak gitu. Akhirnya berkembang lagi, anggotanya makin banyak, terus mulai ada kegiatan yang baksosnya gitu. Terus kita
bikin kegiatan yang lebih ada gunanya lah ketimbang seperti itu gitu kan. Dan banyak dari tahun 2000, saya lupa data total sih udah puluhan kegiatan yang dilakukan oleh Multiply ya. Yang itu, dan itu semuanya dilakukan secara swadaya oleh para usernya aja. Jadi tidak ada campur tangan dari manajemen, karena manajemen juga waktu itu masih adanya di Amerika. Gitu. Boomingnya Multiply di Indonesia itu terjadi sekitar 2007-2008. Itu benar-benar kita heboh banget sampai bikin buku. Kita menggabungkan tulisan-tulisan kita yang menurut kita bagus gitu ya, diterbitkan, dan hasil penerbitan juga disumbangkan untuk kegiatan sosial gitu. Nah, tapi terus muncul Facebook, mulai animonya mulai agak menurun, dan kira-kira sampai tahun 2009 itu udah agak sangat turun dibanding 2007-2008. Dan sampai akhirnya tahun 2010 kita dapat kabar gembira bahwa Multiply yang di luar negeri itu membuka cabang di Indonesia. Jadi membuka representative office di Indonesia, dan kita senang banget karena wah, kita sekarang kalau ada apa-apa deket nih, ada yang ngurusin gitu. Itu akhir 2010 ininya Berarti kalau dilihat dari perjalanan panjang teman-teman yang bergabung di Multiply ini, memang akan sayang sekali kalau misalkan sampai dibubarkan gitu ya. Dan ini juga sudah banyak sekali SMS yang masuk dari teman-teman blogger Multiply yang agak sedikit kecewa dengan keputusan yang diambil oleh manajemen ya. Dan dear listener, kita akan segera melanjutkan perbincangan kita seputar pengusiran blogger Multiply, tapi setelah yang berikut ini. Dan listener, masih di obrolan sore Jakarta Sore, masih bersama saya Marsi Sahulata, dan juga ada Mas Agung dari salah satu bloggernya Multiply. Kita masih berbicara tentang pengusiran blogger Multiply. Silakan ikutan berpartisipasi bersama dengan kami sore hari ini, dan listener, baik melalui SMS di 0815 1034 1034, atau Anda bisa juga langsung telepon ke studio di 791900413. Mas Agung, per tanggal 1 Desember 2012 nanti, CEO Multiply menyatakan akan mengalihkan Multiply menjadi layanan e-commerce. Nah, apa sih sebenarnya alasan utama dari pengalihan fungsi Multiply ini? Sempat pada perjalanan Multiply sekitar tahun 2005 ke 2006 gitu ya. Mereka itu kalau lagi kesulitan duit yang dulu, itu dia ngomong, bikin pengumuman bahwa ada harga sewa server tuh naik segala macam. Terus mereka waktu itu idenya adalah membuat member berbayar. Jadi kalau orang biasa itu cuman bisa ngupload sampai sekian ratus foto, which itu sebenarnya sih cukup banyak gitu ya. Nah, dia menawarkan kalau kalian mau upload foto lebih banyak dari itu, kalian bayar. Ada 3 membership, ada premium, gold, sama platinum. Nah, dan gitu berjalan itu kan, sampai di satu titik kayaknya dia perekonomiannya udah baik gitu ya, terus dirilis 3 itu. Jadi semua member punya akses yang sama untuk mengupload sebanyak-banyaknya foto, video, sama musik. Walaupun munculnya akhirnya musik jadi ada problem dengan hak cipta segala macam, itu cerita lain. Tapi kamarnya tuh unlimited di Multiply itu. Terus udah gitu sekitar 2008 gitu dia mulai muncul lagi ide, sudah tadi dihilangkan gold, platinum segala macam itu dihilangkan. 2008 dia mulai muncul lagi dengan tawaran untuk premium. Premium ini kali ini yang dia tawarkan adalah foto. Kalau kita bukan anggota premium, itu kita ngupload fotonya akan di resize. Jadi yang tadinya fotonya selebar layar jadi segede seperempat layar gitu. Tapi nggak dikurangin jumlahnya, nggak dibatasi jumlahnya. Kita upload 1000 ya 1000 masuk gitu. Nah, kalau kita jadi anggota premium, itu kita bikin upload foto segede layar, tetap tersimpan segede layar gitu. Bedanya itu doang. Ini saya ngeliat bahwa dia mencoba mendapatkan penghasilan tambahan. Di luar itu dia mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di setiap blog. Jadi kalau kita nulis, sebelah kanan tulisan kita akan ada iklan yang bisa diklik. Kalau orang klik itu akan dikerja sama Google AdSense biasanya. Kayaknya kurang nih pemasukannya. Pengen carinya lebih banyak lagi ya. Kurang. Nah,
Tahu dia muncul ide, saya nggak tahu digodoknya mulai berapa lama ide itu, yang namanya marketplace. Nah, marketplace itu dia mengundang para member yang mau jualan, daripada dijual di akunnya masing-masing, itu ditaruh di satu halaman khusus nyampur. Jadi diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Gratis naruhnya situ. Misalkan saya jual baju bayi, itu udah ada klasifikasinya. Baju anak-anak dan bayi, makanan sendiri gitu ya. Nah, naruh di situnya gratis. Tapi kalau terjadi transaksi, kalau ada yang beli, si pihak multiplayer dapat 4%. Ini angka yang lumayan banget. Kalau misalkan satu orang jual sesuatu benda seharga 100.000, maka dia akan dapat 4.000 rupiah multiplayernya. 100.000 untuk satu transaksi, 10 transaksi berarti. Iya, orangnya kan udah banyak kan, basisnya kan jutaan gitu. Nah, ini dia kembangkan. Terus dia mulai menyebut, itu terjadi sejak 2010 akhir ya. Yang member ini kemudian dia membedakan klasifikasinya. Yang mau jualan namanya seller, yang kayak saya yang suka nulis-nulis aja namanya blogger. Jadi blogger dan seller. Dia bilang masing-masing penting bagi kami akan berikan layanan terbaik bagi keduanya gitu. Ini di awal. Iya. Wah, seru dah waktu itu kita senang banget. Waktu itu senang banget, apa namanya? Kan kita udah merasa deket sama multiplayernya gitu ya, merasa cocok gitu ya. Terus udah gitu ada perwakilannya pula di Indonesia gitu kan, dan kita merasa bahwa kalau ada apa-apa kita akan cepet nih ditanganin. Kita punya ide, idenya banyak, ditanya waktu itu dikumpulin kan. Kalian mau ide pengembangannya apa untuk multi? Banyak banget ide. Ini gitu dicatat. Kirain mau dilakuin, ternyata enggak. Ditampung dulu. Ditampung ya. Ditampungnya di bak sampah ternyata. Terus gitu. Nah, yang maju itu adalah layanan untuk si sellernya. Blogernya emang agak-agak krik-krik gitu. Kok kita dicuekin ya gitu di sini gitu. Tapi kenapa? Apakah akhirnya dirasa bahwa yang seller ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan blogger atau gimana? Kalau hitung-hitungan saya sih pastinya ya, kemungkinan ya dari jumlah nominal yang bisa diterima. Kan yang dijual bisa macam-macam. Ya, betul. Katakanlah saya orangnya suka jualan jam tangan harga 2 jutaan. Satu kali transaksi 4% dari 2 juta dia dapat gitu. Orang-orang yang seperti saya katakanlah ada 10, 20, 30, 100 gitu kan. Itu akan jadi pemasukan yang menggiurkan banget buat pihak multiplayer, dan saya mengerti bahwa. Tapi kalau transaksi terjadi di marketplace, kan? Betul. Nah, namanya juga orang ya. Orang kan walaupun 4% terdengar kecil, tapi kalau bisa 0% mengapa tidak? Kadang-kadang udah taruh barang di marketplace, udah ada yang naksir, tentu dia angkat telepon nih calon pembeli atau pembelinya, atau dia kirim pesan private message, sis barangnya lucu nih gitu kan. Nah, deal lewat situ, akhirnya oke, kalau gitu aku transfer aja ke rekening kamu. Itu multiplayer nggak dapat apa-apa. Iya. Nggak bisa mengutip yang 4%-nya kalau terjadi ibaratnya di luar marketplace, walaupun dia ngeliatnya di marketplace gitu kan. Bagian sini yang mungkin bikin dia gemes nih. Nah, si layanan private messaging itu kan nyantol ke blogging, private network message, blogging, dan itunya tuh private message-nya itu kayaknya jadi satu, dugaan saya nih, belum saya juga bukan orang situ ya. Kayaknya jadi satu di dalam engine-nya dia, dan dia mau delete ini. Gitu. Supaya tidak ada lagi direct ini ya, gitu. Transaksi nih. Dan dia pikir ini blogger juga sumbangsinya paling cuman dari iklan yang cuman berapa perak penghasilannya gitu kan. Saya bicara dengan sudut pandang, kalau saya menempatkan diri jadi medium multiplayer, saya akan melihatnya seperti ini gitu ya. Jangan marahin saya MPRs ya. Saya lagi berperan. Ini blogger nih udah cuman nulis-nulis doang, kontribusi nggak ada yang bisa gue kutip, ditawarin premium account jarang yang mau gitu kan. Udah nulis yang gratis gitu, terus penghasilannya juga nggak terlalu banyak dari iklan yang mereka generate di sampingnya. Banyak maunya, ngurusnya repot. Udah, akhirnya mendingan kalau gitu kita fokus aja ke e-commerce, dan mulai tanggal 1 Desember bloggersnya dihapus, para sellernya tetap ada, walaupun fasilitas messagingnya tetap ada. Bloggingnya, private message-nya tetap ada, tapi yang sisa hanya para seller. Ya, jadi kalau mau
email-emailan apa kirim-kiriman message ya sesama seller aja. Para blogger pengganggu itu sudah tidak ada gitu. Oke, ya. Berarti blogger ini sama juga dianggap sebagai pengganggu gitu ya? Pengganggu kayaknya. Untuk visinya mereka untuk mengembangkan e-commerce itu. Oke, ya. Dan listener, ini banyak sekali yang sudah meretweet di Twitternya Jakarta Sore @JakartaSoreDFM. Selamat sore untuk Sinta Nistuana, ada juga Ira Rupina, kemudian ada Muslim Akui Semangka, dan juga masih banyak lagi. Di SMS juga sudah ada beberapa SMS yang masuk, tapi kita akan segera mendengarkan satu buah lagu dulu sebelum kita lanjutkan lagi obrolan sore Jakarta Sore hari ini. Dan listener, masih di obrolan sore Jakarta Sore, masih bersama saya Marsi Sahulata dan juga Mas Agung dari Multiply, salah satu blogernya Multiply tepatnya ya. Dan kita masih ngobrolin tentang pengusiran blogger Multiply. Dan listener, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi, silahkan layangkan SMS Anda di 0815 1034 1034, atau Anda bisa juga telepon langsung ke studio DFM untuk ngobrol bersama dengan Mas Agung di 791904113. Ya, sudah ada telepon masuk rupanya, bukan? Oh ya, oke. Kita lihat dulu SMS yang sudah masuk sambil kita menunggu apakah memang bisa dijawab atau tidak teleponnya. Bisa langsung dijawab. Oke, halo, selamat sore. Sore, Mbak Marsi. Iya, selamat sore juga, dengan siapa ini, Pak? Dari Irwan di Pasar Minggu. Iya, Pak Irwan di Pasar Minggu. Irwan aja deh. Oh, Irwan aja. Oke. Irwan di Pasar Minggu, apa kabar nih? Kabar baik. Baik ya. Baliknya. Kabar baik juga, luar biasa. Rekan yang satu kemana itu? Rekannya satunya sedang mempersiapkan buka puasa. Oh, baik. Iya, tapi saya ditemani oleh Mas Agung dari Multiply ini. Iya. Mas Agung, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya. Mas Agung, aku langsung ya, Mbak Marti ya. Boleh, silakan. Mas Agung, aku mau nanya. Secara umum aja, saya sebenarnya bukan bidang ini, tapi begitu. Biasanya kan yang udah itu kan terjadi antara founder itu kan terjadi akuisisi dan seterusnya, otomatis paket all-in-nya antara mereka terjadi merger, akuisisi, bla bla bla. Kitanya sebagai end user tinggal nggak ada masalah kan begitu ya. Tapi khusus yang Multiply ini kok unik ya. Mereka, pertanyaan akal saya gini, mohon dikoreksi kalau saya salah. Apa Multiply nggak ada yang mau ngelirik nih, founder lain atau dari Google atau dari apa yang lirik sehingga nggak dibeli gitu, sehingga dia kok repot sendiri, akhirnya seperti yang Mas cerita tadi, asumsinya mungkin karena tidak kontribusi kurang bla bla bla, jadi kok ngerepotin member yang sudah ada begitu ya. Kayaknya sih emang begitu, Mas. Iya, artinya kalau dibanding yang lain-lain, kita ambil besar apa sih, seperti yang saya nggak terlalu ngikutin dunia ini, misalnya ada yang zaman dulu bicara dengan Cam, dengan apa, kemudian dibeli oleh ya, antar dua besar, bisa Google sama Yahoo sama apa gitu kan. Mereka saling antar beli aja, antar di akuisisi antar foundernya begitu. Yang otomatis pemakai free-nya pun di seluruh dunia nggak ada masalah kan begitu. Saya sampai ikut sore hari ini nanya sama Mas Agung justru karena tertariknya tiba-tiba ada kayak gini, unik begini, yang manajemennya ngerepotin kita yang pada pakai yang free-nya kan begitu. Iya. Kali ini ada gitu. Ini pesan moralnya, Mas. Pesan moralnya adalah kalau jadi sesuatu tuh jangan tanggung, Mas. Jadi gini, dia ini tanggung. Dia bilang nggak laku, enggak. Kalau misalkan dia nggak laku, seperti Friendster dia udah tutup. Gitu kan. Kalau dibilang dia laku seperti Facebook, dia udah kembang banget. Sekarang kan keren kan sekarang Facebook kan. Nah, dia tuh di tengah-tengah di antara Friendster dan Facebook. Jadi dibilang laku nggak terlalu, dibilang nggak laku juga nggak juga. Ada juga peminat setia seperti saya ini udah 8 tahun gitu. Jadinya dilirik juga mungkin ngapain gitu. Ya, Mas Agung, pertanyaan keduanya gini, saya masih awam juga, maksudnya gini, ada yang sudah naruh apa sih mereka jualan bla bla bla, kemudian termasuk semua kontennya di sana, terus kemudian diingatkan pada tanggal sekian nanti harus nah, kontennya ini bukankah punya database yang nanti kalau diambil mereka di close bisa oleh teman-teman blogger ini ditaruh ke apa sih media yang lain gitu tuh, apa bukankah formatnya sama, apa tidak universal begitu, sehingga kenapa nggak di-download aja ke USB gitu ya, Mas ya? Iya, atau gitu ya. Ini dalam tanda kutip saya nggak jelas ya. Iya. Bagus dikasih tanggal deadline-nya, jadi buru-buru yuk kita selamatin gitu. Benar, saya jelasin bagian situnya. Ya, baik.
Ada dua permasalahannya. Satu, dia bilang kami akan menyediakan aplikasi untuk membuat Anda mendownload. Bayangin Mas, 8 tahun itu saya aja punya tulisan ada 690 ditambah sekitar 1000 tulisan. Pokoknya gede lah ya database-nya gitu. Kalau saya harus satu-satu select all, copy, di save ke USB itu baru selesainya kira-kira 1 Desember 2015. Nah, itu lama sekali, nggak bisa di seperti nggak bisa, apa yang nggak bisa Mas, kan harus dibuka satu-satu kan itu dia. Jadi kita butuh aplikasi. Nah, dia bilang kita akan buatin aplikasinya untuk download konten kalian semua. Tenang aja katanya gitu. Iya. Sudah real apa akan baru dijanjiin? Wacana, masih wacana. Baru akan. Wacana. Nah, berhubung 1 Desember kan udah terlalu dekat. Jadinya kita juga agak khawatir ini bener apa enggak nih ngomongnya. Kalau enggak resikonya kita kehilangan karya selama 8 tahun. Itu banyak banget dan nge-save itu nggak gampang. Nggak bisa kayak di Windows Explorer kita select all terus di copy ke Windows lain, nggak bisa begitu Mas. Mesti dibuka satu-satu. Lain. Aku numpang nanya. Tunggu. Bentar, ada satu lagi Mas yang jadi kan sebenarnya bukan masalah si kontennya itu dua. Itu yang jadi kita ributin bukan itunya aja. Cuman yang kedua adalah interkonektivitas antar orangnya. Itu yang mahal harganya. Karena selama 8 tahun udah terbentuk si A pernah mampir di tempat saya ninggalin komen gitu kan. Saya pernah si B pernah di A ninggalin komen. Kita pernah bercanda bareng di situ, ada tertera tanggalnya, terus juga apa yang kita omongin di saat itu tuh masih terpampang sampai sekarang gitu ya. Nah, itu yang nggak bisa dipindahin dengan segitu gampangnya. Lebih ke tanggung jawab moral internasionalnya ya Mas. Betul. Yang kita beratin bagian itunya, bukan masalah kontennya itu. Gitu. Iya. Oke. Sedikit lagi Mbak, Marti terakhir aja. Nah, kalau misalnya dari kita boykot gitu untuk jangan ditutup. Yang ngelola kan mereka Mas. Kalau mereka nggak tutup, siapa yang mau? Emang bisa dikelola oleh internasional, maksudnya oleh kita yang merekanya udah tinggal pergi aja gitu lapaknya gitu, kan nggak bisa begitu ya? Nggak bisa juga begitu. Yang artinya, saya mau usulkan ada sesuatu yang lain nanti. Abis ini akan saya jelasin apa yang mau saya usulkan. Terus pasti bertanya Mas, ya terus lo maunya apa gitu kan? Situ cuma numpang, lo tutup udah pergi aja gitu ya. Mas, gue saya sederhanakan bahasanya nggak begitu. maksudnya tuh oke lah kalau lo mau sebagai manajemen mau founder mau hengkang aja. Ini yang ngelola semua pemakai user di nggak bisa juga begitu. Nggak bisa begitu juga. Nggak bisa. Cuman saya akan nanti akan saya jelasin apa sih yang bisa saya usulkan ke untuk mengatasi problem ini gitu. Oke deh, selalu buat Mas Agung sama terima kasih. Semua aku tetap ikut dukung dan prihatin untuk kondisi ini. Terima Mas kasih. Agung sukses, Mbak Marsi terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat sore, selamat berbuka. Terima kasih. Ya, dear listener, semakin seru saja ya perbincangan kita di sore hari ini tentang pengusiran blogger Multiply. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 103,4 di FM Jakarta. Nah, listener, saya ingin menyapa Pak Hendra di Balikpapan. Selamat sore juga, Pak. Pak Hendra berkata betapa sayang kalau Multiply dijadikan e-commerce karena Pak Hendra ini sudah nyaman ngeblok di Multiply dan sekarang beliau harus menyesuaikan diri kembali di rumah yang baru. Pindah mungkin ya kali ya berarti pindah layanan. Dan Pak Hendra juga merasa sebenarnya sih Pak Hendra berharap kalau Multiply masih bisa mempertahankan fasilitas blognya. Oke. Pak Hendra, terima kasih banyak SMS partisipasinya. Dan sekarang Mas Agung kita masuk di sesi terakhir nih sebelum nanti kita akan buka puasa. Ada yang ingin disampaikan nggak? Oke. Pasti kemudian dari pertanyaan pendengar udah tahu begitu kondisinya. Jadi terus saya mau apa di sini gitu ya? Betul. Saya sebenarnya berharap saya dikasih kesempatan, saya dan beberapa teman yang lain dikasih kesempatan untuk dialog langsung sama manajemen Multiply karena kami susah banget dapat kesempatan itu. Kami mau rembukan apa iya sih format yang paling menguntungkan. Saya hanya bicara dari kacamata bisnisnya Multiply ya. Multiply sebagai sebuah lembaga yang profit oriented pasti kepingin dapat untung yang terbesar. Saya setuju. Saya nggak mengharapkan mereka kemudian berbelas kasihan kepada kami para blogger bahwa udahlah kami sisihkan sebagian keuntungan untuk menampung kalian orang-orang yang kurang berguna gitu. Enggak, bukan gitu ya. Justru saya mau menawarkan bahwa kami itu pasti ada gunanya. Kami pasti punya posisi tawar yang cukup menguntungkan untuk Multiply kalau kami tetap dibiarkan ada di situ. Saya ambil contoh sederhana aja, Facebook itu nggak pernah menetapkan berbayar termasuk untuk yang jualan, tapi bisa eksis sekarang. Kita bisa bicarakan yang format kemitraan seperti itu, kenapa enggak gitu.
Oke, dan terima kasih banyak Mas Agung atas kehadirannya di DFM. Kita masih kepingin banyak banget ya berbicara tentang pengusiran blogger multiply ini. Dia listener juga pastinya akan ingin tahu lebih banyak lagi tentang masalah ini. Tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan kita, karena kalau kita lanjutkan kita nanti nggak buka puasa ya. Dia listener, terima kasih banyak atas partisipasi Anda, dan kita akan lanjutkan lagi Jakarta Sore setelah yang berikut ini. Selamat berbuka puasa.